30 media atau apa di depan, terus minta wawancara. Aku bilang belum dulu, aku pikir cepat ya. Aku datang jadi dari bersama penegak hukum ya, PH maksudnya kuasa hukum, jam 10 pagi, selesainya itu jam 12 malam. Gini, awal dipanggil aku kan nggak datang, terus habis itu aku datang yang kedua, aku nggak nyangka jadi tersangka, terus langsung naik kasusnya. Itu sebenarnya ini kaget banget sih, aku kayak nggak dikasih kesempatan, tiba-tiba langsung tersangka, jadi termasuk alot di dalam. Awalnya seperti apa sih Kak? Akhirnya dipanggil pihak Polda. Jadi awal kasus itu kan yang waktu viral makan sesuatu yang diharapkan itu bisnis netizen rame gitu, dan setelah 1 bulan kemudian tuh aku nggak tahu kalau aku mendapatkan panggilan polisi gitu. Aku pikir orang yang mau lapor ini nggak bener-bener sampai kasusnya jalan banget gitu loh, atau dia lagi sebel ormasnya atau gimana, pikirku tuh nggak panjang lah intinya. Nah setelah kemudian habis lebaran itu aku dapat panggilan di tanggal 18. Di tanggal 18 itu, setelah itu aku kan dekat lebaran ya, pikirku aduh ini sulit nih, apalagi kondisi kesehatanku memang nggak bagus, aku nggak datang tuh. Terus ada salah satu media dari daerah sana yang kayak agak sedikit memaksa, lu nggak datang gitu kan. Aku bilang aku sakit, kalau memang nggak sabar pelapor ya udah bayarin tiket. Pinternya si pelapor ini, kemudian omongan aku tuh langsung dikasih penyidik, marah lah penyidik, pikir apa ya aku meremehkan hukum, makanya langsung naik tersangka saat itu. Nah akhirnya dia ngasih kesempatan untuk datang yang kedua kali. Itu sempat komunikasi Kak dengan pelapornya ini? Sempat sih, tapi kayaknya alot susah sih, karena dia katanya nggak mau ada perdamaian seperti itu. Mungkin perasaannya mungkin ada rasa takut atau gimana bikin tersangka ini? Hanya orang munafik yang nggak takut, cuman aku di sini tuh dibilang takut banget nggak, cuman kayak harus tidak menyesali. Sebenarnya gini, pengacara aku sempat gini, kamu kalau memang sakit kita tunda dulu karena kita tuh tahu kamu bakal ditahan, dia udah bilang kayak gitu. Aku nggak tahu gimana, mungkin namanya pengacara dia punya link atau apa di Polda gitu kan. Terus aku bilang aku nggak mau, aku mau secara, kalau laki-laki mungkin gentleman ya, aku secara betina men aku harus datang. Dan kemudian aku datang, aku bilang jadi kuasa Tuhan itu adalah segala-galanya, yang penting aku menceritakan, aku tidak berniat untuk menghina gitu. Nah setelah aku kesana itu aku ditanya beberapa hal yang nanti mungkin aku bisa cerita ke kalian. Tapi aku sempat yang namanya aksesorisku ini sempat dilepas. Jadi mereka tuh sudah kayak campur nakut-nakutin juga, dan yang kemudian tuh aku tuh agak depresi karena aku sempat semalam tidur di sana, tapi bukan di tahanan. Di kantor polisi itu ada spring bed, aku tidur di sana, yang aku tuh malam kayak langsung kayak terbayang, karena dia udah bilang kalau di tahanan kamu tidak akan bisa menggunakan sabun dari sediain, hanya bisa menggunakan kaos, tidak boleh menggunakan aksesoris, dan tidak boleh membawa uang, tidak boleh membawa handphone. Segitu takutnya tuh di imajinasiku tuh, jadi langsung kambuh lah. Dari situ aku dilarikan ke UGD kayak gitu. Padahal mereka belum nahan aku, cuma ngasih clue. Jadi sekarang status kakak ini seperti apa? Wajib laporkah atau seperti apa? Kalau aku sih sekarang tuh misalnya ada tahanan tuh kan ada tersangka tidak ditahan. Jadi aku tersangka tidak ditahan, namun aku wajib lapor melalui virtual kayak call kayak gitu loh, video call seperti itu. Wajib lapor berapa kali per seminggu? Kalau wajib lapornya tuh seminggu kayaknya 2 kali atau sekali kita video call langsung sama Pak Direknya di sana. Jadi setelah 2 kali sudah bebas tanpa syarat apa-apa? Kalau bebas enggak, karena gini, jadi kasus ini tergantung pelapor. Kalau pelapor mau naik ke pengadilan, ya pasti kita naik gitu. Cuman kita sudah pernah punya itikat baik gitu, karena gini, saya kan manusia biasa ya. Biasanya kalau ustadz yang mengetahui agama harusnya memberikan kesempatan, oh si Lina ini manusia biasa yang salah. Tapi kalau ustadznya juga meminta damainya besar, nominalnya itu aku nggak bisa, ada pilihan beberapa sih. Atau misalnya tetap lanjut, saya tetap akan lanjut, tapi saya sudah pernah meminta maaf. Jadi kemarin kepolisian bilang gini, Dina Mukerti sudah minta maaf, kooperatif sekali anaknya, sopan gitu, tidak berniat dan tidak mengulangi. Jadi polisi sendiri bilang ya diusahakan nanti ya kalau bisa kita atur mediasi sama si pelapor, itu adalah salah satu ya.